Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, merupakan memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Riya, termasuk karena meniatkan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amal perbuatan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang diniatkan kepada Allah semata, dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan, tidak pilih kasih, dan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sementara ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah merupakan amal ibadah yang dikerjakan dengan niat bukan kepada Allah, tidak ikhlas karena ingin mendapat imbalan, bisa berupa pujian atau penghargaan, serta mengada-ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Bersamaan dengan sunnah, riya merupakan perbuatan tercela dan masuk ke dalam syirik kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali." Quran Surah An-Nisa ayat 142. Ciri dari perbuatan riya. Ada 3 ciri dasar yang merupakan akar daripada perbuatan riya, yakni 1. Serius dan giat bekerja ketika mendapat pujian, dan sebaliknya, akan malas jika tidak ada yang memerhatikan atau tidak ada yang memberi penghargaan. Bahkan cenderung melepas tanggung jawab atas pekerjaan tersebut apabila ada orang lain yang mencela. 2. Saat bekerja kelompok akan sangat bersemangat dan profesional, namun menjadi sangat malas saat mengerjakan sesuatu sendirian. 3. Ketika berada di hadapan banyak orang akan selalu mawas diri daripada perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, saat orang lain tidak melihat maka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bahaya terhadap riya. Riya kini sudah begitu merajalela. Meskipun dari setiap orang memiliki kadar yang berbeda, tetap saja tujuannya adalah sama-sama ingin mendapat pujian dari manusia dan tidak ikhlas. Riya berbahaya karena merupakan salah satu daripada penyakit hati yang menjadikan seseorang masuk dalam golongan orang munafik. Riya juga merupakan dosa besar karena tergolong dalam perbuatan syirik yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya tidak lain adalah siksa api neraka. Riya dapat menimpa siapa saja bahkan termasuk orang mukmin yang soleh dan saleha sekalipun. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa golongan yang pertama kali dihisab adalah yang mati syahid, mempelajari dan mengajarkan ilmu, dan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru melempar ketiganya ke dalam api neraka karena amal ibadah yang mereka lakukan tidak dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan apabila mereka kaum munafikin berdiri mengerjakan salat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan riya di hadapan manusia dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali." Quran Surah An-Nisa ayat 142. Hukum riya. Perbuatan riya termasuk ke dalam syirik kecil sehingga dilarang oleh agama Islam dan hukumnya adalah haram. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asgar, syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan asyirkul asgar?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya." Itulah beberapa penjelasan, arti, hukum dan ciri-ciri riya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke semua media sosial kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.